Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang negara Israel. Israel adalah suatu negara yang dahulunya pemerintahannya adalah pemerintahan teokratis. Artinya pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Ya, dulunya tidak ada raja. Tidak ada raja tapi dipimpin langsung oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali bangsa Israel mau dikeroyok, mau diserbu sama negara lain, dia harus bertanya kepada nabi Tuhan, dan nabi Tuhan akan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab bagaimana cara melawan musuh. Apakah Tuhan izinkan atau tidak? Kalau Tuhan izinkan, pasti musuhnya hancur. Ya. Nah, kita lihat bangsa Israel ini bangsa yang benar-benar adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada umat Israel. Bahkan Tuhan mengatakan siapa saja yang mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Ingat Bapak Ibu, siapa saja yang mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Karena itu kita lihat Israel negaranya kecil, ya, dikeroyok sama seluruh negara Arab, tapi dia tidak terkalahkan. Kalau Bapak Ibu menyelidiki tentang Israel, itu sangat menarik Bapak Ibu. Di negara Israel, padang gurun menjadi bukan padang yang tandus, tapi menjadi tempat tanaman yang subur sekali tanahnya. Padahal itu ada di padang gurun. Beda sekali. Begitu kita masuk ke daerah Arab, itu tandus. Itu tanda penyertaan Tuhan. Ya. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir juga tidak diberikan izin oleh Firaun, maka terjadi banyak-banyak mujizat dan perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Misalnya ada kematian anak sulung di Mesir, tapi di tempat orang Israel tidak ada kematian. Misalnya ada belalang di Mesir, di Israel, daerah Israel tidak ada belalang. Padahal mereka tinggal di dalam wilayah Mesir. Itu bukti bahwa Israel adalah negara yang dipilih dan dipimpin Tuhan dan diberkati Tuhan. Jadi barang siapa mengutuki Israel, dia akan terkutuk. Ini kata Alkitab. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kenapa Israel itu sekarang selalu dimusuhi oleh negara-negara Arab, negara-negara lain, ya. Karena waktu itu orang-orang Israel dia menanggung darahnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, ditanya oleh raja, mana yang kamu mau saya lakukan? Menyalibkan Tuhan Yesus yang tidak ada salahnya, atau menyalibkan Barnabas, melepaskan Barnabas, si perampok. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi bilang salibkan dia, salibkan Yesus, lepaskan Barnabas.
biar anak cucu kami yang menanggung darahnya. Makanya sampai sekarang Israel dimusuhin sama semua bangsa. Tapi karena dia bangsa pilihan Tuhan, Tuhan selalu juga berkatin dia. Contohnya di bidang alusista, di bidang pertahanan, di bidang persenjataan, dia punya senjata peperangan yang paling canggih di dunia. Tidak ada yang lebih canggih dari Israel senjatanya. Ya, dia punya drone yang bisa sebarin itu bom-bom kecil-kecil, hancurin orang-orang secara massal. Terus dia punya benteng atau perisai yang buat menangkal rudal. Kalau dia diserang rudal, bisa sebelum sampai itu seperti ke jaring, rudalnya pecah di atas. Begitu canggihnya Israel. Terus Israel juga punya sinar laser yang katanya kalau kita lihat di YouTube biayanya murah sekali. Cuman sekali tembak itu cuman $2 harganya, biayanya dia tembak. Jadi dia bisa tembak rudal dari jarak jauh pakai sinar aja, begitu kena pecah rudalnya. Nah, seperti itu kecanggihan Israel, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih Israel selalu berantem sama Arab? Dia selalu berantem sama Arab. Padahal kalau kita lihat Israel sama Arab itu saudara kandung. Saudara kandung. Abraham memperanakkan Ishak dari istrinya Sarah. Ini adalah anak perjanjian yang diperjanjikan Tuhan. Tapi karena Abraham berdosa, dia tidak yakin Tuhan akan memberikan anak perjanjiannya. Dia berpikir secara logika bahwa anaknya didapat dari gundiknya yang bernama Hagar, maka dia mengikuti pemikiran istrinya Sarah, sarannya Sarah untuk kawinin Hagar. Setelah Hagar dikawinin, dinikahi, lahirlah Ismail. Ismail menjadi anak sulung di keluarga Abraham. Baru kemudian Ishak lahir. Ini akibat dosa, Bapak Ibu. Ingat, manakala kita ragu terhadap firman, efeknya panjang. Kenapa? Sampai sekarang keturunan Ismail dan keturunan Ishak selalu berperang sepanjang masa Israel dan negara-negara Arab. Nah, ini Tuhan tidak suka kalau kita jadi anak Tuhan, kita bergantung pada logika. Kita lebih memikirkan secara kedagingan daripada mentaati firman Tuhan dan beriman. Ini yang menarik, Abraham sebenarnya adalah bapak orang beriman. Tapi dia bisa melenceng dari imannya karena dosa asal yang ada di manusia, di daging kita. Itulah kelemahan manusia. Karena itu, Bapak Ibu, teman-teman, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman agar kita selalu waspada di setiap saat, di setiap keadaan. Berdoa dulu. Kalau ada apa-apa yang ingin kita putuskan, sebaiknya kita tanya Tuhan. Kita berdoa
supaya semuanya berjalan lancar dan supaya semua sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share. Kita belajar sama-sama, merenungkan sama-sama, supaya makin hari kita makin mengerti, makin hari makin mendekat kepada Tuhan, makin hari makin percaya Tuhan dan mencintai Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di renungan sebutir debu yang berikutnya.